Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Indriani dengan NPM 434 334 022 023 program studi S1 Manajemen kelas B angkatan tahun 2023. Di sini saya akan menyampaikan kajian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Retno pada tanggal 16 Oktober 2025 di hari Kamis. Materi yang disampaikan yaitu tentang fikih muamalah. Di mana yang pertama-tama yang dipaparkan yaitu tentang wajibnya mencari ilmu mulai dari kita hidup sampai dengan kita mati. Kemudian ada juga pengertian dari fikih, yaitu ada secara bahasa dan juga secara istilah. Pengertian fikih secara bahasa yaitu paham dan mengerti. Sedangkan pengertian fikih secara istilah yaitu hukum-hukum syariah amaliyah yang diistimbat dari dalil-dalilnya yang tafsili. Fikih dibagi menjadi dua, yaitu ubudiyah dan juga non-ubudiyah. Ubudiyah ini yaitu penghambaan diri total kepada Allah, contohnya seperti toharoh yaitu mensucikan, ada juga sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan non-ubudiyah yaitu muamalah, di mana aktivitas interaksi manusia dengan manusia lainnya. Misalnya pernikahan, kuliner, rumah, warisan, pengadilan, kedokteran, politik, bahkan juga ekonomi. Maka dari itu, pengertian fikih muamalah adalah ilmu yang mengatur hukum syariat terkait hubungan antar manusia tentang atau dalam hal transaksi perekonomian. Itu salah satunya ya. Nah, mengapa sih kita itu harus belajar manajemen perbankan syariah? Yang utamanya yaitu dalam materi fikih muamalah, yang pertama adalah Islam sudah menjadi kepercayaan hampir seluruh penduduk Indonesia, yang jumlahnya itu kurang lebih mencapai 7 miliar, di mana yang pertama diduduki dalam agama yaitu agama Kristen dan juga yang kedua adalah agama Islam ini. Kemudian pemerintah juga menerapkan lembaga muamalah seperti bank syariah, koperasi syariah, kemudian lembaga amil zakat, dan lain-lain. Ada juga larangan riba seperti aktivitas di bank konvensional yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang melapalkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian pada saat itu saya juga bertanya kepada Ibu Retno mengenai hukum apakah riba atau tidak gaji saat menjadi pegawai bank konvensional. Kemudian beliau menjawab dengan salah satu hadis, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisannya, dan juga dua saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu sama dosanya. Hadis tersebut yaitu hadis riwayat Muslim. Menghadapi itu, sebenarnya pegawai bank yang menerima gaji dan gajinya itu termasuk hal yang riba, karena mereka menyaksikan secara langsung bagaimana proses dari
riba tersebut. Kemudian dalam pembelajaran manajemen perbankan syariah juga pemerintah mengakomodasi penerapan hukum positif di Indonesia mengenai perbankan syariah ini. Dan yang terakhir, adanya keberhasilan di negara seperti Iran, Malaysia, Sudan, dan lain-lain yang sudah melakukan perbankan syariah. Nah, di luar itu Indonesia pun pada tahun 1998 nyatanya terjadi krisis ekonomi, namun pada saat itu Bank Muamalah yang merupakan bank syariah di Indonesia tidak terlalu terdampak. Dan di tahun 2008 pun ada hal yang sama dan juga terbukti Bank Muamalah tidak terlalu terdampak dengan krisis ekonomi tersebut. Kemudian ketahanan bank syariah ini menarik minat non-muslim, salah satunya yaitu yang berada di UK, di mana mereka mendirikan program studi tentang bank syariah, tepatnya di Durham University. Sekian paparan kajian resum yang saya sampaikan untuk tugas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.